Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah dalam video kali ini kita akan bersama-sama mengecas ya keimanan kita, memperbaiki motivasi kita tentang menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua ridhonya dan memberikan kita kesempatan untuk memperoleh ilmu yang lebih banyak, insya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudah Al-Quran untuk kita pelajari. Ya, maka akankah kita mengambil kesempatan, mengambil kemudahan ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengambil makna-maknanya, untuk mengambil pelajaran-pelajarannya? Ya, karena adalah sebuah kesempatan yang luar biasa ketika Allah sudah mempermudah Al-Quran untuk kita pelajari. Kenapa seperti itu? Karena dalam Al-Quran begitu banyak sekali keindahan-keindahan, pelajaran-pelajaran berharga, nilai-nilai yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Banyak juga ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, baik itu ilmu yang bersifat duniawi maupun ilmu yang bersifat akhirat. Al-Quran ibaratnya sebuah samudra ilmu yang begitu luas, yang begitu dalam. Kalaulah kita bisa mengukur luasnya samudra, bisa mengukur kedalamannya samudra, maka kedalaman dan keluasan Al-Quran itu tidak akan pernah dapat kita ukur. Mengapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran secara langsung. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna pengetahuannya, zat yang maha luas pengetahuannya, zat yang maha dalam pengetahuannya. Dialah Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang terang benderang. Dia Allah yang maha mengetahui masa lalu, masa kini dan masa depan. Dia Allah yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluknya. Dan pengetahuan Allah itu, ilmu Allah itu terangkum dalam Al-Quranul Karim. Maka sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah bagusnya jika kita mampu menghafalkan Al-Quranul Karim ini. Seseorang yang sudah menghafalkan Al-Quran, ibaratnya dia sudah memegang kunci pengetahuan. Ya, dia ibaratnya sudah memegang kunci ilmu. Ibaratnya dia sudah memegang kunci untuk membuka keindahan pengetahuan, keluasan pelajaran dan kedalaman nilai-nilai kehidupan. Tinggal bagaimana dia apakah mampu menggunakan kunci itu dengan baik untuk membuka pintu-pintu pengetahuan, ataukah hanya akan dia simpan saja. Nah, tapi minimal meskipun dia hanya bisa memegang kunci itu saja, siapapun yang telah menghafalkan Al-Quran, maka ia akan menjadi sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat agung, sosok yang sangat luar biasa. Meskipun di pandangan manusia dia hanyalah manusia biasa. Ya, meskipun di pandangan manusia mungkin dia hanya seorang guru ngaji, ya, yang tidak memiliki harta yang banyak. Mungkin dia hanya seorang misalkan katakanlah pekerjaannya yang sederhana seperti tukang beca gitu ya, atau seorang kuli bangunan. Tapi ketika dia sudah menghafal Al-Quran, maka derajatnya akan sangat-sangat tinggi di mata Allah dan juga penduduk langit serta para orang-orang salih dan orang-orang beriman. Dan ketinggian derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berharga daripada ketinggian
derajat di mata manusia. Maka sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan kalau kita ingin menghafalkan Al-Quranul Karim. Baik, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah niat kita. Ya, niat untuk menghafalkan Al-Quran. Niat yang perlu kita miliki adalah satu, niat yang lurus. Ya, niat yang bersih, niat yang ikhlas hanya untuk lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat dalam hati kita ini ya untuk menghafalkan Al-Qur'an ini melenceng gitu ya. Misalkan saya ingin menghafal Quran untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Saya menghafalkan Al-Qur'an agar terkenal. Saya menghafalkan Al-Qur'an agar menang banyak sekali perlombaan sehingga mendapatkan ketenaran, harta dan segala hal-hal duniawi lainnya. Saya menghafalkan Al-Quran agar lulus beasiswa masuk universitas, gitu ya. Saya menghafalkan Al-Quran agar mendapatkan bantuan-bantuan, ya, keuangan dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, jangan sampai niat kita ini dalam hati ini melenceng ke arah hal yang seperti itu. Maka pastikan niat kita lurus, bersih, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, niat yang perlu kita miliki dalam hati ini haruslah kuat, ya, harus sangat kuat. Kenapa? Karena saat kita menghafalkan Al-Qur'an akan banyak sekali godaan-godaan yang mendera, yang menimpa kita dalam sepanjang perjalanan itu. Ya, seperti itu sahabat sekalian. Kita harus siap mental. Niat kita harus kuat. Kalau niat kita nggak kuat, nah udah itu. Kena ujian dikit, langsung selesai. Berhenti menghafal Qur'annya. Malas dikit, udah nggak setoran. Tutup Al-Quran, tidur. Ya, nggak ada guru, udah nyari-nyari alasan aja untuk nggak menghafal Qur'an itu. Ada aja alasannya ya. Entah itu malas, entah itu nggak ada guru, entah itu nggak ada teman, entah itu nggak ada waktu. Ini alasan-alasan kuno yang sering dipakai oleh orang-orang untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Padahal kalau kita tafakuri, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kita punya banyak waktu. Ya, sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi kita selalu mencari-cari alasan untuk tidak menghafal Quran. Kalaupun tidak bisa menghafal Quran, minimal kita mau membacanya. Nah ini ya, kalau tidak sempat menghafal, maka minimal membacanya. Walaupun cuma 1-2 ayat. Ya, 1-2 ayat paling berapa menit sih ya? Nggak sampai 1 menit. Ya, seperti itu. 1 ayat yang terpanjang dalam Al-Quran saja, Al-Baqarah 282. Kalau kita bacanya secara tartil, ya, ataupun cepat, mungkin nggak nyampe 2 menit, enggak. Sementara kita punya waktu 24 jam sehari. Masa sih dari 24 jam itu kita tidak bisa meluangkan waktu 2 menit saja untuk membaca 1-2 ayat Al-Quran? Pasti bisa, ya, pasti bisa insya Allah. Jadi itu ya, poin yang pertama, yaitu kita harus punya niat dalam hati kita. Pertama, niat yang bersih, dan kedua, niat yang sangat kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, poin yang kedua yang harus kita persiapkan adalah waktu luang. Nah, ini perlu ada catatan, sahabat-sahabat sekalian. Jangan menunggu kesempatan, tapi buatlah kesempatan. Ya, jangan menunggu waktu kosong, tapi buatlah waktu kosong. Kalau kita menunggu waktu kosong, maka tidak akan datang-datang. Tapi kalau kita membuat waktu kosong, maka apapun akan kita lakukan agar waktu kosong itu bisa terwujud. Ya, nah, bagaimana caranya membuat waktu kosong? Yang pertama, silahkan didaftar ulang kegiatan sehari-hari kita, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, silakan didata. Ya, yang pertama bangun tidur apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, terus dicatat. Nah, setelah kita punya daftar yang jelas untuk kegiatan dalam sehari itu, maka coba dilihat mana nih kita bisa meluangkan waktu kita untuk menghafalkan Al-Quran atau untuk membaca Al-Quran.
Misalkan, oh ternyata saya nggak terlalu sibuk nih, sekitar jam 8 sampai jam 9. Begitu masuk kantor jam 8, nah, ini saya punya waktu kosong nih jam 9 buat nerima laporan dari sekretaris misalkan ya. Nah, intinya punya waktu kosong aja ya, dari jam 8 sampai jam 9. Nah bisa tuh, waktu 1 jam itu dimanfaatkan untuk menghafal Quran atau untuk membaca Al-Quran. Atau misalkan, bagi yang masih sekolah, beres sholat subuh, ada nih waktu setengah jam saja, sambil menunggu kamar mandi kosong mungkin ya, atau sambil menunggu waktu bersiap-siap, ada waktu setengah jam. Nah silakan gunakan waktu setengah jam itu untuk Al-Quran. Atau misalkan hanya 5 menit, itu juga boleh. Hanya 10 menit, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, atau misalkan ada nih perjalanan dari kampus ke rumah sekitar 2 jam naik bis. Nah, daripada ngelamun gak jelas di bis, daripada tengok-tengok sana sini, ngeliatin pinggir-pinggir jalan, gitu-gitu aja, ya sudah, buka Al-Quran, hafalkan Al-Quran, baca Al-Quran itu di dalam bis. Nah, dan gak perlu malu. Aduh, saya cuma baca Qurannya sendirian nih di bis. Nah, jangan malu ya. Kenapa orang-orang tidak malu bermaksiat sementara kita malu menebarkan kebaikan? Ya. Saat kita naik bis, banyak itu orang-orang di bis yang pakaian perempuan terutama ya, yang pakaiannya cuman segi ya minim lah ya, pakaiannya minim gitu ya. Atau yang di bis misalkan dia ya katakanlah nyanyi-nyanyi ya atau ngamen lah ya. Begitu. Masa kita yang jelas-jelas berbuat kebaikan kok malu gitu? Atau orang-orang gak malu bermaksiat di tempat umum, kenapa kita malu beramal solih di tempat umum? Ya, dan gak perlu malu, so suci. Nah itu tanggapan mereka. Kita murni aja. Ini kembali kepada niat kita. Lillahi ta'ala. Ya, tidak perlu bingung kata orang, kamu mau begini, kamu mau begitu. Udah, buang aja semuanya seperti itu. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menghafal Quran untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya. Baik, seperti itu poin yang kedua. Jadi, siapkan waktu kosong untuk menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, temukan lingkungan yang baik untuk menghafalkan Al-Quran. Bisa dengan cara mencari guru, bisa dengan cara mencari teman, atau masuk ke pesantren, ya, atau menemukan komunitas menghafalkan Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, zaman sekarang sudah zaman serba canggih. Kalau kita ingin menemukan komunitas menghafal Quran, sudah banyak sekarang di internet ya, di WhatsApp, di Facebook, di IG, banyak sekali sekarang. Tinggal maunya saja, kita mau nggak mencari ya teman-teman yang sama-sama ingin menghafalkan Al-Quran. Pondok pesantren sekarang sudah semakin banyak ya, apalagi pondok pesantren yang fokus terhadap tahfidz itu sudah semakin banyak sekarang. Sekali lagi, mau nggak hati kita mencari mereka? Kalau tidak mau, ya sudah berarti ya. Nah itu artinya gagal sebelum berjuang. Yang terakhir, yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah doa. Ya. Yang pertama, pastikan untuk meminta doa kepada orang tua. Karena ingat, ridho Allah, ridho orang tua. Ya. Kalau orang tua sudah ridho terhadap kita, maka insya Allah pun akan meridhoi apa yang akan kita lakukan. Ya, sok silakan minta izin kepada orang tua. Ayah, ibu, mama, bapak gitu ya, bunda. Insya Allah sekarang AA mau menghafal Quran, mau pesantren. Tolong doa restunya, tolong doanya, biar AA mudah menghafal Qurannya, biar AA dimudahkan oleh Allah dalam membaca Al-Quran, biar lidah ini selalu senang sekali baca Al-Quran, gitu ya. So, yuk minta kepada orang tua agar didoakan. Lalu yang kedua, coba kalau kita punya guru, minta doa kepada guru-guru kita. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman
yang sudah mengajarkan Al-Quran. Artinya memang Al-Quran ini punya Allah, dan Allah lah yang mampu mengajarkannya kepada manusia. Maka sebelum kita membuka mushaf ini, maka berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang pemilik Quran mengizinkan kita untuk menghafalkan Al-Qurannya. Kalau yang pemilik Al-Quran itu sudah ridho, sudah mengizinkan, sudah memudahkan, insya Allah hafalan kita pun akan mudah, akan lancar. Ya. Dan kalaupun nanti kita menemukan kesulitan, ingat harus bersabar. Ya, harus bersabar dan terus menghafalkan. Jangan sedikit, udah ini susah, lewat. Aduh susah, tutup. Enggak, bersabar. Bersabar dan tawakal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, yang pertama, dapatkanlah, manfaatkanlah peluang untuk menghafal Al-Quran yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, Allah sudah mempermudahnya, maka dapatkanlah peluang itu. Yang kedua, jika kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka hal-hal yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah niat yang lurus, niat yang ikhlas, dan juga niat yang kuat. Yang kedua adalah persiapkan waktu luang, waktu kosong. Yang ketiga, persiapkanlah lingkungannya. Dan yang keempat, persiapkanlah doa-doanya. Semoga usaha kita untuk menghafalkan Al-Quran, Allah permudah, Allah perlancar, Allah berkahi, dan Allah rahmati. Serta Allah ridai. Dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. InsyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.